Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membahas mengenai profil, berusaha mengenal lebih dekat kepada Imam An-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah di desa yang bernama Nawa, yang terletak di kota Damaskus yang sekarang adalah Suriah. Dan kemudian dengan kedua nama itulah dinisbahkan kepada beliau menjadi An-Nawawi An-Damashqi. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau wafat di tanah kelahirannya, yaitu Nawa. Beliau tinggal di Nawa selama 18 tahun, yang kemudian pada tahun 649 beliau memulai rihlah thalibul ilminya menuju ke Damaskus. Di Damaskus beliau menghadiri halaqah-halaqah yang diadakan oleh ulama di sana. Dan selama di Damaskus beliau bermukim atau tinggal di satu madrasah yang bernama Madrasah Ar-Rawahiyah. Beliau memiliki banyak guru, diantaranya dalam ilmu fikih beliau berguru kepada Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Muqaddisi, dan Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad, serta Imam Abu Hasan Salar bin Hasan. Kemudian dalam ilmu hadis beliau berguru kepada Syekh Muhaqiq bin Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Al-Andalusi Asy-Syafi'i. Kemudian dalam ilmu usul fikih beliau berguru kepada Abi Fathi Umar bin Bandar bin Umar Al-Aflisi Asy-Syafi'i. Dan dalam ilmu bahasa, yakni nahwu dan shorof, beliau berguru kepada Syekh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri. Selama hidupnya beliau termasuk ulama yang hidupnya singkat, namun menghasilkan atau membuat karya-karya yang sangat memikat. Di antara karya beliau yakni dalam bidang hadis, yaitu ada Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, yang nantinya kita akan bahas, dan Takrib wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashir Nazir, dan masih banyak karya-karya lainnya. Di antara murid-murid beliau adalah yang pertama Ibnul Athar Asy-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizzi, Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isbili, dan Ibnu Abdil Hadi. Oke, masuk ke pembahasan, yaitu hadis pertama ada di bab sumpah atas terdakwa.
hadis nomor 400 nomor 4445. Haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Umar bin Sarah Ahbarona Ibnu Hubayb an Abi Jurayj an Ibni Abi Mulaikah an Ibni Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yu'tan nasu bida'wahum ladda'an nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina alal mudda'a alaihi. Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah telah memberitahukan kepadaku dan Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami dari Abu Jurayj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberikan atas tuntutannya, manusia dengan mudah akan menggugat darah dan harta benda orang lain. Akan tetapi orang yang digugat atau terdakwa haruslah menolak dengan sumpah. Begitulah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahih keduanya secara marfu. Kenapa dibilang marfu? Karena hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada sebuah nasihat bahwasanya perkataan manusia itu tidak dapat diterima hanya dengan pengakuan si penggugat, akan tetapi butuh bukti atau pembenaran dari si terdakwanya. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perkara bagi terdakwa dengan sumpah. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 4447, ada di bab putusan dengan sumpah dan saksi. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Zaidun wa huwa bin Hubayb Haddatsani Saifu bin Sulaiman akhbaroni Ois bin Sa'id an Umar bin Diyar wa anin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala odo biyaminin wa syahidin. Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Muhammad dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Saif bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami Zaid, maksudnya Ibnu Hubayb telah memberitahukan kepadaku Ois bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan saksi. Perkataannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan saksi.
ini mengisyaratkan bahwa dibolehkannya memutuskan suatu perkara dengan saksi dan sumpah. Kemudian hadis yang ketiga yaitu tentang keputusan berdasarkan hal yang tampak dan kepandaian berargumentasi. Hadisnya berbunyi, Haddatsani Harmalatu banu Yahya, akhbarana Abdullah bin Wahbin, akhbarani Yunus an Ibnu Shihabin, akhbarani Urwah ibnu Zubair an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasmin bibabi khujratihi fa kharaja ilaihim faqala innama ana basharun wa innahu ya'tini al-khasmu fala'alla ba'dahum an yakuna ablagha min ba'din fa ahsibu annahu shadikun fa aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw yadarha. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan hadis innama ana basyarun, yang artinya sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya manusia tidak akan pernah tahu tentang perkara-perkara yang gaib dan hal-hal yang tersembunyi kecuali Allah lah yang menampakkan itu semua kepadanya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Beliau memutuskan hukum-hukum yang tampak, sedang Allah lah yang memutuskan hal-hal yang tersembunyi. Kemudian penggalan hadis faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, yang artinya barang siapa yang kuputuskan perkara sedang itu merupakan hak muslim yang lain. Maksud dari pengkhususan kata muslim di sini adalah secara umum, bukan dimaksudkan untuk mengeluarkan orang kafir dalam ikatan hukum ini. Akan tetapi orang kafir juga termasuk di dalamnya, karena harta orang kafir dalam hal ini sama seperti harta orang-orang muslim. Kemudian penggalan hadis fa innama hiya qit'atun minan nar, yang artinya maka itu adalah potongan dari api neraka. Maksudnya adalah jika Nabi Muhammad SAW memutuskan hal-hal yang tampak menyelisihi dan yang tersembunyi, maka itu diharamkan dan bahkan bisa berakhir di neraka. Kemudian yang terakhir yaitu falyahmilha aw yadarha, yang artinya maka hendaklah ia menanggungnya atau meninggalkannya. Maksud dari penggalan hadis ini bukan berarti kita disuruh memilih untuk menanggung atau meninggalkan. Akan tetapi maksud dari penggalan hadis ini yaitu berupa kecaman dan ancaman kepada kita. Seperti halnya firman Allah dalam surat Fussilat ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis keempat tentang perkara hindun. Hadis itu berbunyi, Haddatsana Ali bin Hujrin As-Sa'di, Haddatsana Ali bin Mushhir an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat dakhalat Hindun bintu Utsbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyi illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi fahal alayya fi dhalika min junahin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Hadis ini mengandung beberapa faidah, di antaranya adalah yang pertama, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Yang kedua,
seorang suami juga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah anak-anaknya. Yang ketiga, seorang istri juga memiliki peran dalam menanggung anak-anaknya dan memberi nafkah mereka dari harta sang suami. Kemudian maksud dari kata khudi min malihi bil ma'ruf di sini adalah bahwa seorang istri itu boleh mengambil harta dari sang suami, tetapi tidak boleh menginfakkan harta itu kecuali dengan cara-cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan hadis kelima, hadis keenam, dan hadis ketujuh. Untuk hadis kelima yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa idha'atul mali. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah ridho terhadap 3 perkara dan Allah pun benci kepada 3 perkara. Yang mana Allah ridho kepada 3 perkara yaitu diantaranya antak buduhu, yaitu Allah ridho terhadap kalian untuk menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan dengan segala apapun, wa anta tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguh kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian wayakrahu lakum, kemudian yang dibenci Allah juga ada 3 perkara. Yang pertama yaitu qila wa qala, yaitu banyak berbicara, wa kasratus su'ali, dan banyak bertanya, dan yang terakhir yaitu idha'atul mali, menyanyiakan hartanya. Kemudian hadis yang ke-6 diriwayatkan oleh Amr bin As bahwasanya beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza hakamal hakimu fajtahidu thumma asaba lahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Di mana menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dan kemudian putusannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian keputusannya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Untuk selanjutnya yaitu hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bakrah bahwasanya ia berkata kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah, yang mana ketika Ubaidillah bin Bakrah ini menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang hakim di Sijistan. Abdurrahman bin Bakrah berkata kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah, janganlah engkau memutuskan suatu perkara dengan keadaan marah. Bagaimana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahkum ahadun bainasna ini wa huwa ghadbana, yaitu tidak boleh seseorang memutuskan 2 pihak dalam keadaan marah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.